Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kita muak-muaknya, jangan kita bosan-bosannya, selalu kita berdoa kepada Allah, minta kita kepada Allah agar kita, keluarga kita, kampung kita, bangsa kita tercinta Indonesia ini selalu Allah curahkan rahmat dan ridhonya. Apa kabar wahai saudara-saudaraku? Tetap semangat, karena mulailah hari-hari itu dengan semangat. Betul-betul semua yang kita lakukan hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana saja berada, kali ini kita akan bahas hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita sesama manusia. Hubungan kita vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seorang hamba, kita hamba nih kepada Al-Khaliq yang menciptakan kita. Dan hubungan kita secara horizontal sesama kita manusia. Bagus hubungan kita kepada Allah, bagus hubungan kita ke manusia, insya Allah surga jaminannya yang akan kita dapat. Bagus hubungan kita kepada Allah, tak bagus hubungan kita sesama manusia, Allah tak suka juga yang macam itu. Dan bagus hubungan kita sama manusia, tapi tak bagus hubungan kita sama Allah, mau ditaruh mana muka kita nih? Karena Allah ciptakan kita ini, disuruhnya kita beribadah kepada Allah. Wa'budullah, kata Allah. Beribadah sama aku, sembah aku, kata Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni, kata Allah. Aku ni Allah, kata Allah. Tiada Tuhan selain aku, sembah aku, kata Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kuciptakan jin dan manusia tuh, kata Allah, melainkan hanya untuk menyembahku, kata Allah, beribadah kepada aku, kata Allah. Makanya hubungan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada tawar, tidak ada nego, wajib yang terbaiknya hubungan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nanti nak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala suatu saat di akhirat kelak, sedangkan setiap apa yang kita buat di dunia ini Allah akan minta pertanggungjawabannya nanti di sana. Semua akan Allah minta pertanggungjawabannya. Macam mana kita nak menjawab sedangkan hubungan kita tak bagus, tak elok, tak baik, tak mendai hubungan kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nanti nak menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Macam mana supaya hubungan kita bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Inna akramakum indallahi azkakum, kata Allah. Yang paling terbaik, yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Apa itu takwa? Akramun nasi azkahum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kerjakan perintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
baguslah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Islamu ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa aqimis shalah wa atuz zakah wa hadzal bait wa shaumi Ramadan. Semua kita sudah tahu. Rukun Islam itu ada 5. Apa itu? Syahadat. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rasul utusan Allah. Dirikan salat, bayar zakat, mengerjakan ibadah puasa, dan pergi haji bagi yang mampu. Kalau ini kita laksanakan kepada Allah, ditambah dengan keimanan kita, keisanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita laksanakan yang terbaik. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh adalah sebaik-baiknya makhluk. Beriman kita kepada Allah, amalan soleh, apa saja yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kerjakan. Itulah yang terbaik, sebaik-baiknya makhluk. Itulah orang yang beriman dan yang mengerjakan amal yang soleh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur kita ini bertambah terus, dan kita tak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kaji-kaji kita yang sebelumnya, kita ini sekejap kali tinggal di dunia, sekejap kali. Dan manusia yang terbaik itu apabila bertambah umurnya, makin bagus amal ibadahnya, makin bagus amal ibadahnya. Wahai saudaraku, khairun nasi man tala umuru hasanu amalu, wasarun nasi man tala umuru hasanu a'malu. Sebaik-baiknya manusia yang tambah umurnya, makin bagus amal ibadahnya. Tapi seburuk-buruknya manusia yang tambah umurnya, makin buruk amal ibadahnya. Amal ibadah kita, amal soleh kita, dan semuanya itu kita kerjakan hanya dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ketakwaan itu kita akan memperoleh ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kiyanaluhu taqwa minkum. Hanya dengan ketakwaanmu kepada Allah kita akan dapat memperoleh ridhanya Allah. Kalau sudah ridha Allah kita dapat. Kalau sudah ridha Allah kita dapat, saudara-saudaraku, maka surga jaminannya. Tak maukah kita tuh? Tentu kita mau. Tak maukah kita surga tuh? Siapa yang nolak yang namanya surga? Itulah tujuan kita hidup di dunia ini. Dengan beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah akan membawa kita bagus hubungan kita sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas kita baik, insyaallah surga jaminannya, karena Allah ridho kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mantapkan keimanan kita, yakinkan dengan sepenuh-penuhnya yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rasul utusannya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakini, patuhi apa yang suruh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang disampaikan, apa yang disuruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan. Man asa'ani faqad asallah, kata Rasul. Siapa yang patuh sama aku, patuh dia kepada Allah. Siapa yang durhaka sama aku, durhaka dia kepada Allah. Indah betul kalau kita nih betul-betul patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dirikan sholat. Sholat tuh dirikan. Ini kadang-kadang kita nih tidak sepele kali dengan sholat, sepele dengan sholat. Bahkan kadang-kadang kita tinggalkan sholat tuh. Apapun ibadah kita, macam manapun luar biasanya ibadah kita yang lain tuh, kalau tidak sholat tak akan masuk ke dalam surga tuh. Kenapa?
Karena sholat itu adalah kunci surga. Makanya kata Allah, aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat tuh, karena sholat tuh dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak ada tawar, tidak ada nego. Yang namanya sholat wajib, wajib. Siapa yang mengerjakannya berpahala, yang meninggalkannya berdosa. Kalau belum bagus pun sholat kita, belum baik pun sholat kita, maka belajarlah terus kita, belajarlah terus kita. Kenapa? Karena belajar tuh, utulumul ilma minal mahdi illal lahdi. Makanya Rasul katakan, tuntutlah ilmu tuh dari lahir sampai mati. Suruh kita menuntut. Cerita menuntutnya, wahai saudara-saudaraku, namanya kemampuan kita tuh beda-beda, macam-macam. Yang penting menuntut, 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 menuntut terus. Senang saja menghadiri majelis ilmu tuh, belajar, sholatnya pakai bagus. Belajar, 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 belajar 10 kali belajar, tak dapat-dapat. Tapi ikhlas hatinya menuntut tuh. Allah ridho sama orang yang macam ini daripada orang yang pintar, sekali belajar dia dapat, tapi begitu dapat ilmunya itu tak mau dia sholat, tak mau dia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala nih. Itu lebih buruk daripada yang tadi itu. Makanya tuntut terus, belajar terus, belajar terus. Kenapa? Yang sholat saja pun belum tentu masuk surga, apalagi yang tidak sholat tuh. Makanya kadang-kadang orang bercakap pula kadang-kadang, alah Ustaz, sholat-sholat pun korupsi juga jadi Ustaz. Sholat-sholat ngintip orang mandi juga kerjanya Ustaz. Sholat-sholat Ustaz, masang togel juga kerjanya Ustaz. Itulah yang dikatakan tadi. Dia mesti belajar terus, memperbaiki dirinya terus. Belajar dengan sholat yang baik, sholat yang baik, sholat baik. Kenapa? Kalau ada orang yang sholat tapi masih berbuat yang maksiat, berarti ada yang salah dalam sholatnya. Tapi kalau betul-betul dia sholat, dia akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah bagus sholatnya, bagus hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak mungkin dia tak elok sama orang lain tuh. Tak mungkin, tak mungkin. Dia saja tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, apalagi kepada orang lain. Kalau dia paham hikmah sholat itu seperti itu, insya Allah, insya Allah. Makanya wahai saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, betul-betulkanlah sholat kita. Dan jangan pernah kita tinggalkan sholat nih. Dan ahli-ahli keluarga kita, suruh anak-anak kita, suruh cucu-cucu kita untuk membiasakan diri untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah kepada ahli keluargamu untuk mengerjakan sholat dan anjurkan sabar baginya. Suruh, suruh. Pada para BKM masjid, pengurus-pengurus masjid, ajak masyarakat tuh, ajak anak-anak tuh. Yang paling ramai, yang paling senang sholat di masjid itu siapa? Anak-anak koci. Anak-anak kecil itu luar biasa senangnya, tapi pening kadang kepala tuh. Kenapa pening? Habis dikerjainya masjid tuh. Keran air lepas, sejadah bersingkapan, tarik sana, tendang sini. Pandai-pandailah kita mendidik mereka. Kenapa? Karena mereka sudah suka dengan masjid tuh. Mereka senang masuk masjid tuh. Mereka sudah mulai ikut kita sholat. Itu adalah poin pertama yang terbagus dari mereka tuh. Maka kita didik, pandai-pandai kita membinanya. Kenapa? Kalau sudah payah nak ke masjid tuh, sudah payah dia nak sholat tuh, payah nanti nak besarnya masuk ke masjid, payah nanti besarnya tuh nak sholat. Makanya pandai-pandailah kita. Orang tua tuh suruh kalau perlu, nah kalau sholat nanti 2000, bukan niat kita tuh ibadah untuk duit, bukan niat kita menyuruh anak ibadah tuh karena ini dan sebagainya, tidak. Karena mereka belum balik, mereka belum berakal, buat mereka macam mana cinta tuh. Nah nanti nih kalau baca Al-Quran rajin ngaji, mama ajak jalan-jalan, kan senang dia. Nah, nanti kalau sudah hafal surat nih, mama kasih bonus, senang dia. Dia hafalnya, rajin dia mengaji, rajin dia sholat. Makanya guru-guru tuh kadang-kadang di sekolah, mereka buat buku kadang-kadang. Kenapa? Mereka absen, apakah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dilapori guru. Kenapa? Takut dia sama gurunya. Kenapa? Anak-anak kita nih kadang-kadang lebih takut dia sama gurunya daripada kita. Betul tidak, Bu?
Betul tidak, Pak? Betul, takut dia. Tapi karena sudah mulai takut, terbiasa dia. Sholat tuh, kalau tak sholat dia, ada rasanya yang hilang. Ada yang rasanya, ada yang belum dibuatnya. Kenapa? Saking terbiasanya dengan sholat. Apalagi sejak dini. Kita betul-betulkan pendidikan sholat tuh. Kita ajarkan macam mana cara toharah yang betul. Macam mana wudhu yang betul. Macam mana sholat tuh syarat-syarat sahnya. Rukun-rukun sholat tuh sholat tuh sahna apabila rukunnya tuh dikerjakan syarat-syaratnya dikerjakan terbiasa dari kecil, terbiasa dia mengerjakan yang benar tuh. Ketika dia balik nanti betul-betul dia memaknai sholat tuh, insya Allah sholatnya khusyuk, insya Allah sholatnya bermakna, insya Allah aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Insyaallah dengan salatnya maka akan jadilah cerminan dirinya yang terbaik, tidak akan pernah mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Makanya saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jangan pernah tinggalkan salat tuh, karena hukumnya wajib. Wajib, tidak ada cerita. Apapun tidak dibahas, tidak ada cerita. Mohon maaf, kadang-kadang ada segelintiran saudara kita nih salah karena memaknai. Belajar tinggi, belajar hakikat, belajar makrifat boleh. Nah, belajar syariat, tarekat, hakikat, makrifat silahkan. Tapi yang jadi masalah, makin tinggi belajar, kok makin tak sholat. Makin tinggi belajar, kok makin tak puasa. Kenapa? Karena aku katanya sudah dekat kali sama Allah Ta'ala. Sudah tak berlaku lagi hukum syariat sama aku. Kalau ada yang macam nih, batal. Kalau ada yang macam nih, sesat. Sesat dan menyesatkan. Tidak ada. Semakin tinggi ilmu kita, semakin dekat kita kepada Allah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Semakin cinta kita kepada Allah, semakin dekat kita kepada Allah, maka semakin tidak kita tinggalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ija sami'tan nida, wajib da'i Allah. Ketika kalian dengar panggilan azan tuh, maka penuhilah panggilan Allah tuh. Begitu berkumandang azan tuh, wa buyung azan, wa paino azan, wa pulan tuh azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkannya sawah tuh, tinggalkannya ladang tuh, tinggalkannya kerjaannya tuh, tinggalkannya rapat tuh. Kenapa? Karena yang ciptakan semuanya ini lagi manggil kita. Allah panggil kita, jangan pernah kita cueki. Allah lagi panggil kita, jangan pernah kita tak openi. Kita kejar panggilan itu, kita persiapkan diri kita itu. Itulah makna sholat kita. Dan insya Allah hubungan kita akan baik kepada Allah, karena kita sholat, kita langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan sama kita puasa. Puasa di bulan Ramadan seperti diwajibkan orang-orang sebelum kita. Supaya apa? Supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata tidak kita mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan, kecuali yang dibolehkan dalam syariat karena ada halangan dan sebagainya, karena sakit dan sebagainya, karena dalam perjalanan dan sebagainya. Selain itu, wajib kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ijazah Ramadan, futihat abwabal jannah wa hurafat abwaban nar wa sabata syayatin. Ketika datang bulan Ramadan tuh, pintu surga bukakan Allah, pintu neraka tutupkan Allah, setan dibelenggu Allah. Siapa yang tak rindu nak berjumpa bulan Ramadan ni, saudara-saudaraku? Rindu kita, rindu nak berjumpa kita, rindu sampai meneteskan air mata kita berjumpa, saking bahagianya kita menetes air mata kita. Dan ketika Ramadan tu pergi, menetes juga air mata kita. Kenapa?
karena tamu yang sudah didatangkan Allah. Spesial 1 bulan penuh Ramadan itu didatangkan Allah, pergi meninggalkan kita. Seperti saat ini sudah 1 bulan lebih meninggalkan kita. Siapa yang tak sedih? Sedih kita. Kenapa? Karena luar biasanya Ramadan tuh. Makanya Rasul katakan, rakhima anfu razula dakhala alaihi Ramadan summan sakhana qabla ayyughfaralah. Maka celakalah seorang hamba yang berjumpa bulan Ramadan sampai habis bulan Ramadan itu, tapi tidak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saudara-saudaraku, Allah kasih kita bulan yang penuh rahmat. Bulan Ramadan disediakan Allah. Berjumpa dengan dia, kita senangnya sampai keluar air mata kita. Pergi dia, keluar juga air mata kita saking sedihnya. Bahkan kita rindu nak berjumpa Ramadan tu. Bahkan kalau boleh kita minta kepada Allah Ramadan itu selamanya, supaya kita mantap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada orang yang Ramadan dia dapat, tapi celaka bagi dia. Kenapa? Karena tidak dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dengan Ramadan, dengan puasa kita sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita kerjakan puasa di bulan Ramadan nih, baguslah hubungan kita kepada Allah. Bagus karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah, yang tidak mempergunakan Ramadan tuh, yang sudah kusediakan Ramadan tuh, tapi dia tidak dapat pengampunan, kata Allah, celaka dia, kata Rasul. Celaka dia, kata Rasul. Makanya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, ketika Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, Rasul mengucapkan 3 kali amin. Amin, amin, amin. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasul, ketika engkau naik di atas mimbar tadi, kami dengar engkau mengucapkan 3 kali amin. Apa yang berlaku? Maka Rasul katakan, ketika aku naik di atas mimbar tadi, aku melihat Jibril, dan Jibril menyampaikan 3 hal, dan 3 hal tuh kuaminkan. Jibril menyampaikan sesuatu, kalau dianggap ini adalah doa, dan Rasul mengaminkan. Bayangkan, Jibril yang minta, Rasul kita yang aminkan. Dan salah satu yang diaminkan Rasulullah tersebut, apa kata Jibril? Ya Allah, ya Rabb, laknatlah hambamu yang berjumpa bulan Ramadan tapi tidak dapat pengampunan. Amin, kata Rasul kita. Artinya apa? Wahai saudara-saudaraku, tidak bagus hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syahadat kita tadi sudah kita ikrarkan. Jangan pernah kita tinggalkan salat tuh. Selanjutnya, jangan pernah kita tinggalkan puasa di bulan suci Ramadan tuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, angkat 2 tangan 10 jari kita, minta kepada Allah, ya Allah, limpahkanlah rezeki kami, ya Allah, banyakkanlah ya Allah rezeki kami, ya Allah, kayakanlah aku, ya Allah. Allah kabulkan doanya itu. Allah beri kekayaan yang luar biasa. Allah curahkan rahmat sebanyak-banyaknya. Lupa dia. Apa? Sudah cukup nisabnya, sudah cukup haulnya, wajib dia seharusnya mengeluarkan zakat. Tak mau dia mengeluarkan zakat tuh. Tak mau dia mengeluarkan zakat tuh. Makanya Allah dalam firman-Nya di Al-Quran selalu tuh didekatkan. Wa aqimis shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kenapa? Karena sama pentingnya salat dan zakat. Makanya ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, yang banyak dilakukannya perang. Kenapa? Banyaknya kaum muslim yang mengaku Islam, dia salat tapi tak mau membayar zakat. Kenapa? Karena bagi dia, kami bayar zakat dulu, dianggapnya upeti, Kenapa? Itu upeti untuk Muhammad, itu upeti untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul meninggal, kami tak mau lagi membayarkan zakat tuh. Bayangkan, inilah yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa?
tunaikan zakat tuh, dirikan sholat tuh, tak bisa dipisah. Kenapa? Bagi yang cukup nisabnya, yang banyak hartanya, ada hak orang miskin, ada hak orang fakir di dalam harta kita tuh. Bukan untuk seseorang dan lainnya, tapi untuk saudara-saudara kita yang susah tuh. Begitulah Islam mengaturnya. Maka Allah wajibkan bagi orang yang cukup nisabnya, cukup haulnya, yang banyak hartanya, untuk membayar zakat tuh, bayar zakat tuh. Tapi kebanyakan di antara kita nih, orang kaya banyak kali yang pelit, pedangki, bakhil, kedekut, dan sebagainya. Makanya Rasul katakan, ada 3 perkara, kalau kalian sanggup laksanakan yang 3 nih, sempurna iman orang tuh. Yang pertama, adil pada dirinya. Yang kedua, mengucapkan salam apabila berjumpa dengan saudaranya. Dan yang ketiga, dia sanggup bersedekah ketika kondisinya pas-pasan. Wahai orang-orang kaya, wahai orang-orang sukses, bayangkan, dia kondisinya susah, kondisinya miskin, keadaannya pas-pasan, dia sanggup bersedekah. Tak ada dia mengeluarkan zakat mal tuh. Kenapa? Tak cukup hartanya, tak cukup. Tapi dia tidak bersedekah. Misalkan di antara kita, beruntunglah bapak-bapak, beruntunglah oma-oma yang menghadapi masalah ini. Dan itu banyak terjadi di antara kita. Beketok pintu tuh lewat ijah. Assalamualaikum. Waminah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ijah. Apa wah ijah? Tak sedap muka wak ijah tuh. Sorong kan ya wak minah tuh. Ada wak laki, tak ada. Di dalam aja lah cakap, dalam aja cakap. Dalam dia bercakap. Tak sedap mukanya kita tengok. Tak sedap. Apa nih wak ijah? Inilah wak minah. Boleh kira-kira awak pinjam beras kilo? Rupanya dari sore semalam tetangga kita tuh tak makan. Kita teringat waktu ditanya ada beras tuh, teringat juga kita. Rupanya beras kita pun tinggal 2 kilo. Pernah kita cakap, mohon maaf lah Bu ya, beras awak pun cuma 2 kilo, tak bisa bantu, mohon maaf ya. Pernah? Tak. Kenapa? Karena rasa empati kita sama tetangga itu luar biasa. Bagi saudara-saudaraku yang mengalami yang macam ini, luar biasa hati itu. Dia pergi ke dapur itu, dia ambil beras tadi, masukkannya lah ke plastik tadi, ke kresek tadi, kasihkannya sekilo, padahal berasnya tinggal sekilo. Bayangkan, kondisinya pun susah, kondisinya pun pas-pasan. Nanti kau dimasakkan 1 kilo, besok belum tentu ada berasku. Tapi dia yakin Allah yang mengatur rezekinya. Dan yang paling luar biasanya, dia sanggup bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Padahal kondisinya pas-pasan, kondisinya pun pada satu lagi susah. Sanggup kita yang macam tuh. Ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, keadaannya seperti itu. Maka bersyukurlah. Karena hati ibu tuh luar biasa, lebih baik daripada orang kaya tuh, yang mobilnya banyak, yang hartanya banyak, datang kadang saudaranya, datang kadang temannya, nak minjam, sudah jatuh air mukanya, dan malu dia nak menyakapkannya. Masuk kedatangan kami ini, boleh pakai duit kira-kira 500.000, padahal hartanya miliaran, padahal duitnya banyak. Sanggup dia bercakap, aduh, tak ada pula nih, banyak kali urusan kami, baru ngirimkan anak ke luar negeri sekolah. Alasan lain, aduh, baru pula kemarin belikan tanah, habis pula kemarin 2 miliar. Atau, aduh, baru semalam beli mobil, tak bisalah bantu. Padahal orang yang datang tuh dia butuh kali 500.000 tuh Pak. Butuh kali dia 500.000 tuh Bu. Mungkin dengan 500.000 tuh dia berdagang, dia bertahan hari-hari untuk hidupnya, untuk modal usahanya. Atau ada orang yang
pinjam mungkin 5 juta, 10 juta, pada duit kita ratusan miliar, duit kita miliaran, dengan dia 5 juta, 10 juta tuh, modal usahanya berkembang, mungkin dia maaf cerita jadi pengusaha yang sukses ke depannya, banyak yang bisa dibantunya. Kenapa kita tak mau macam tuh? Kenapa? Karena ada rasa pelit kita, bakhil kita, pedangki kita, kikir kita. Makanya Allah tak suka kali orang yang macam ini, tak suka kali. Makanya Allah wajibkan bagi orang yang cukup nisabnya untuk mengeluarkan zakat tuh. Supaya apa? Supaya lahir kebiasaannya untuk bersedekah, untuk menolong saudara-saudaranya yang lain. Makanya orang yang macam ini senang kali Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya yang macam ini senang kali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang susah sanggup bersedekah saja Allah senang kali, apalagi kita membiasakan diri untuk selalu zakat, bersedekah, bantu saudara kita yang susah-susah itu, maka Allah makin cinta kepada kita. Bagus sekali lah hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala itu. Saudara-saudara di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara wa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Panggilan selanjutnya atau kewajiban kita selanjutnya kepada Allah adalah kita ke tanah suci. Kita laksanakan ibadah haji. Itu pun panggilan Allah bagi kita yang sanggup mengerjakannya. Allah bebankan kewajiban kita untuk melaksanakan haji itu bagi kita yang sanggup, saudara-saudaraku. Sanggup jasmani, sanggup rohani kita. Semuanya sudah aman. Itu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanggup. Kenapa? Itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat belakangan ini macam mana. 2 tahun kita kena COVID-19. Tidak ada kuota untuk ibadah haji di Arab sana, di tanah suci sana. 2 tahun menunggu-nunggulah atuk-atuk itu, menunggu-nunggulah kakek-kakek itu supaya dipanggil. Dan tahun ini dibuka walaupun kuotanya separuh, dipanggil. Semua sudah boleh melaksanakan ibadah haji. Tapi ada ketentuan yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi, yaitu umur di bawah 65 tahun. Bayangkan saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, atau kita, kakek-kakek kita yang sudah 2 tahun tertahan-tahan tak pergi, begitu diumumkan akan pergi, sudah senang kali, rupanya kena aturan pula. Masuk pula umur atuk kita tadi, masuk pula umur kakek kita tadi, opung kita tadi 66 tahun. Di atas 65 tak jadi berangkat. Wahai saudara-saudaraku yang tak jadi berangkat karena umurnya, yakinlah Allah sudah catat tuh. Allah sudah catat bahwa Tuhan sudah menunaikan ibadah haji itu. Pahalanya sudah dapat. Sabar. Minta kepada Allah. Insya Allah panjang umur. Insya Allah tahun depan akan berangkat. Amin. Insya Allah. Sabar saja. Sini adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terbaik dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita marah-marah, jangan kita benci kepada orang, benci kepada pemerintah dan sebagainya. Kita kutuk Arab tuh, kurang ajar ini kerajaan Arab Saudi. Kok suka-suka hatinya pula ngatur. Siapa pun asal sehat kan bisa saja. Kenapa diatur? Aku 70 tahun sehat. Itu yang 50 tahun belum tentu sehat. Tak usah kita cakap macam tuh. Sabar kita, Pak. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Allah senang kali sama orang yang sabar. Yakinlah, Pak. Pahala haji itu udah Bapak dapat. Yakinlah, Nek. Yakinlah, Dong. Yakinlah, tuh. Insya Allah berkah. Sabar kita. Kenapa?
Itu adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunaikan, wahai saudara-saudaraku yang sanggup, ada hartanya. Jangan berpikir umurku Ustaz dah 60, kalau aku daftar nanti 20 tahun lagi baru berangkat. Manalah sampai umurku nanti. Ya bagus, tak usah Ustaz. Tak usah, cukup kita mampu daftarkan. Masalah berangkat tak berangkat, Allah yang panggil, Allah yang panggil. Tak sampai umur kita, meninggal kita, Allah sudah kasih pahalanya itu. Allah sudah anggap kita menunaikan ibadah haji itu. Bayangkan luar biasanya, bayangkan luar biasanya. Kenapa? Karena itu panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah senang kali karena hambanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga kita selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahadat kita luar biasa, baik kita ikrarkan, kita yakini dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita baik, puasa Ramadan kita bagus, zakat kita bayar, naik haji kita laksanakan, ibadah-ibadah lain kita kerjakan, berzikir kepada Allah, banyak kita bersedekah, amalan-amalan soleh kita laksanakan, ibadah-ibadah kepada Allah nih kita kerjakan. Allah senang kali sama kita, Allah ridha kali sama kita. Insya Allah hubungan kita sama Allah akan baik. Sebenarnya kalau hubungan kita kepada Allah sudah baik, sholat kita bagus, puasa kita bagus, bayar zakat kita, naik haji kita. Bayangkan kalau haji pulang, apa yang dibuatkan orang? Ditepung tawaran kita. Apa doa mereka? Semoga menjadi haji yang mabrur, menjadi hajah yang mabrurah. Sabar, karena ada perubahan ketika dia sebelum pergi dan setelah pulang dari tanah suci. Yang biasa bercelana pendek, bagus pakaiannya. Yang biasa jilbab kadang-kadang kelang satu hari berjilbab, satu hari tidak. Di rumah pengajian berjilbab, tapi ke kedai imam tak berjilbab. Begitu pulang dari jemaah haji itu, tak lepas tutup auratnya. Biasa nak marah saja, kebetulan tokeh pula dia, kebetulan juragan besar pula dia, nak marah saja sama anak buahnya, nak marah saja sama pekerjanya. Begitu pulang haji itu, lembut bahasanya, tutur bahasanya enak. Kenapa? Karena ibadahnya luar biasa. Kenapa? Karena zakatnya luar biasa, ramah dia sama orang susah tuh. Kenapa? Karena rasa empatinya tumbuh dengan dia memberikan sedekah atau memberikan zakat tuh. Hebat luar biasa cintanya dia sama orang miskin. Kenapa? Karena puasanya luar biasa. Kenapa? Aku 14 jam saja tak makan, sudah lembut tulangku, mana-mana ndak tergolek saja, mana-mana ndak tidur saja aku. Cemana ya orang susah tuh, ada yang 2 hari dia tak makan, kerja pagi siang malam, paling sekali makannya. Aku puasa nih 2 kali padahal makan, malam ku banti semuanya, kusikat sate, kusikat mie ayam, kusikat sate, mie Aceh dan sebagainya. Itu orang tuh betul-betul 2 kali makan, itu pun makannya pas-pasan. Ini kita bukanya melumbung macam gunung kadang-kadang. Sahur kita mantap, tapi dengan puasa tuh dia sadar, itu saudaraku orang susah rupanya tak enak jadi orang susah tuh. Begitu juga dengan sholatnya, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Aku nih udah dekat sama Allah, masa aku nak masang togel juga? Aku udah dekat sama Allah, aku setiap hari menghadap kepada Allah. Masa duit rakyat nih ku ambil juga? Aku ini sudah menghadap kepada Allah, masa duit riba nih ku makan juga, duit haram nih ku makan juga? Bagus hubungan kita kepada Allah, tentu bagus hubungan kita sama manusia. Tapi kebanyakan ada hubungannya bagus sama Allah, tapi bagus hubungannya sesama manusia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku tak diutus ke dunia nih, kata Rasul, melainkan menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak, tuan-tuan, puan-puan, akhlak. Kalau bahasa sehari-hari kita, etika. Bahasa sehari-hari kita, adab. Makanya amal tanpa ilmu tak bisa. Tak bisa.
Dan orang yang berilmu tak beradab juga tak bisa. Maka kuncinya adab, akhlak kita. Dan siapa contoh terbaik, akhlak yang terbaik yang dibuatkan Allah? Habibullah, kekasih Allah, junjungan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu adalah suri tauladan kita. Rasul itu adalah contoh terbaik budi pekerti kita. Rasul sudah buat bagaimana akhlak yang terbaik itu. Bagaimana? Ini kadang-kadang tidak. Akhlak kita kadang-kadang luar biasa buruknya. Tak bagus kita kadang. Betul Pak? Betul? Betul, kebanyakan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ingatkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadah kalian sama aku, kata Allah, jangan kalian syirik kepada aku. Inilah cerita hablum minallah yang pertama kita bahas tadi. Yang awal-awal sudah kita bahas tadi. Beribadah kita kepada Allah, hablum minallah kita bagus. Jangan kita syirik kepada Allah. Jangan syirik wahai saudara-saudaraku, jangan syirik. Kenapa? Kenapa? Bisa jadi kita tuh sholat 10 tahun dah tak sholat. Puasa kita tinggalkan 10 tahun tuh. Kayak kita tak mau bayar jangkan tuh. Kayak kita tak mau pergi haji tuh. Banyak kali maksiat yang kita buat. Banyak kali dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu jagat raya ni pun dosa kita. Satu jagat raya ni pun dosa kita, saudara-saudaraku. Ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Innallaha ghafurur rahim. Allah tu Maha Pengampun, Allah tu Maha Penyayang. Satu jagat raya pun dosa kita, satu jagat raya, ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa kita. Yang penting apa? Jangan kita menyekutukan Allah, jangan kita syirik kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian syirik kepada aku, kata Allah. Jangan. Kenapa? Karena dosa syirik tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Kata Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa menyekutukan kepada Allah, dan Allah ampunkan dosa selain syirik itu kepada siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Jangan kita syirik kepada Allah. Makanya disambung oleh Allah, wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaina ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal zarizil qurba wal zarizil junubi was sahibi bizambi wa banis sabil wa ma malakat aimanukum. Maka Allah urutkan siapa manusia-manusia itu yang tak mesti kita baiki, dari yang paling dekat sampai yang paling jauh sama kita. Kenapa? Inilah hubungan kita sama manusia. Mesti bagus hubungan kita sama manusia tuh. Apalagi saudara kita, apalagi saudara kita. Siapa saudara kita? Al-mu'minuna ikhwah. Kita semua orang mukmin bersaudara. Siapa lagi? Diumumkan baginda Rasulullah, al-muslimuna ikhwah, la fadla li adin ala illa bittaqwa. Kita orang Islam ni semuanya bersaudara. Bersaudara Islam, asal Islam saudara kita. Yang di Afrika sana saudara kita, yang di Amerika sana yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nak mancung, nak pesek, nak putih, nak hitam, nak tinggi, nak pendek, nak kurus, nak gemuk, nak macam mana pun kehidupannya, nak kaya, nak susah dia, ketika mengucapkan dua kalimat syahadat, itu adalah saudara kita. Itu adalah saudara kita. Dan ribut kita sama saudara kita, bertengkar kita sama saudara kita kaum muslim, tak bagus hubungan kita, jelek hablum minan nas kita, takkan masuk kita ke dalam surga tuh. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil walidaini ihsana. Buat baiklah kita sama ayah omak kita. Ayah omak kita, orang tua kita, ayah kita yang ngasih nafkah sama kita, omak kita yang kita tinggal di dalam perutnya. Kita ini anak siapa? Anak siapa? Kalau yang lahir tuh namanya Fatimah, ayahnya namanya Ahmad,
Fatimah bin Ahmad. Betul apa betul? Betul. Padahal emaknya namanya Siti. Tidak Fatimah binti Siti, tidak. Fatimah bin Ahmad. Padahal kita tuh nginap di perut emak kita. Kita numpang di rahim emak kita. Yang nyusui kita emak kita. Yang jagai kita emak kita. Orang tua kita. Yang memberi nafkah kepada kita. Durhaka kita. Durhaka kita sama orang tua kita nih. Tidak akan cium bau surga. Sabda baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Apa kata Rasul? Sesungguhnya bau surga itu dapat dicium dari jarak 1000 tahun perjalanan. Bayangkan saudara-saudaraku, bau surga, bau surga. Kalau ada minyak wangi satu botol kecil macam nih saudara-saudaraku, pernah kita tengok itu kan ada harganya 8.000, 10.000, 15.000. Bau kasturi, ya kan? Batu Hajar Aswad, melati, mawar, sedap-sedap tuh, non alkohol. Kita beli kan 10.000 tuh. Bayang tidak kalau botolnya sama, harga minyak wangi itu harganya 1 miliar. Botolnya kecil, harganya 1 miliar. Bayang kita, itu minyak wangi kelas nomor 1 di dunia. Yang terbaik, begitu dicoletkan saja ke baju tuh, cip. Wah, Pak Haji yang pakai, Pak Haji yang kaya tuh pakai. Begitu naik dia motor tuh, naik kereta dia tuh. Omak lagi numis di dapur. Tahu lah tumis tuh, sengat. Baunya tuh ke hidung senam kali. Menjerit dia lagi masak. Yo mak, kenapa? Coba tengok kan ke pasar tuh dulu. Tengok depan tuh. Kenapa mak? Pasti Pak Haji kejap lagi mau lewat. Oh, mak boyong tengok ke depan. Betul, mak. Mak kok tahu? Oh, tahu lah. Kenapa? Minyak wangi Pak Haji itu belum lewat dia, dan dah lewat dia. 20 meter pun dah lewat dia. Terasa bau wanginya. Tapi begitu 1 kilometer lewat Pak Haji itu, 1 miliar minyak wangi itu tak tercium lagi baunya. Habis di bawah angin. Terbayang tidak? Terbayang tidak kita bau surga tuh? 1000 tahun perjalanan kita, 1000 tahun kita nak masuk ke surga tuh, kita nak menuju ke surga tuh. Bau surga tuh, wangi surga tuh sudah terasa. Demi Allah, kata Rasul, tidak akan ciumnya anak yang durhaka sama ayah omaknya, anak yang durhaka sama orang tuanya. Ingat, durhaka. Belikan mak nih, Allah mak awak aja, durhaka. Tuh gores saat itu durhaka versi anak-anak. Kita yang dewasa nih, kita yang kadang sudah besar nih, banyak kali kadang kita nyakiti hati mak kita. Sukses kita, mak kita dari kampung tuh, kadang-kadang ada aja salahnya di rumah kita. Oh jangan mak, itu mahal tuh mak, nanti pecah mak. Mak kita larang, mak kita larang. Kenapa? Jangan mak, nanti mak, usahlah mak. Tegores hati mak kita tuh, tegores durhaka kita sama orang tua kita tuh. Maka senangi, apa ndak mak ndak kemana, jalan-jalan kemana mak? Dia nak masak, silahkan nak masak situ tuh. Dipakainya kompor kita yang harga 20 juta, simpak, rusak, biarkan saja. Berserak dapur kita yang mahal tuh, biarkan saja. Senang emak kita, silahkan saja. Makanya hati-hati. Apa kok dia emak kita kalau tak betah sama rumah kita? Rumah kita harganya 2 miliar, rumah kita harganya 5 miliar. Emak kita digubuk tuh aja. Meriah kita maksa supaya ke rumah kita. Tak mau dia, tak mau. Kita rayu, alamak, ke rumah awak lah mak, alamak, ke rumah awak lah mak, mau dia. 2 minggu ya mak ya, 2 minggu. Iyalah katanya, bawanya bajunya besar tas tuh. 2 minggu rencana awal. 2 hari bercakap dia. Udahlah, mak pulang lah ya, antarkanlah mak. Mak tapi janji 2 minggu. Kenapa mak? Tidak. Mak teringat mak, ayam mak siapa ngasih bakang tuh, bayangkan. Kenapa? Lebih ingat dia sama ayamnya daripada sama anaknya. Kenapa? Anaknya nyakiti hati maknya saja di rumah tuh. Ingat, yang macam nih, kalau disakiti hati maknya,
Durhaka, durhaka. Payah kita masuk surga, payah. Payah kita nak cium surga tuh payah. Apalagi omak kita tuh lagi sakit. Ingat tantangan. Berapa bulan tai kita tuh dicebok emak kita. Berapa lama air kencing kita tuh dibersihkan emak kita. Berapa lama kita cium ketiak emak kita tuh. Berapa lama bah kita ngendong kita, ha? Yang dipeluk-peluknya, ha? Yang dijalan-jalankannya, yang disenang-senangkannya. Berapa lama kita dimanja-manja sama mereka. Tapi ketika bah kita sakit, nak ke kamar mandi pun malas kita nak ngantarkannya. Apalagi kencingnya nak kita urus, apalagi taiknya nak kita urus. Jijik kita, jijik. Padahal kotoran kita, tai kita, berapa banyak sudah dipegang mak kita. Bahkan kadang-kadang temakannya tai kita tuh, temakannya lupa dia bersihkan betul-betul kadang-kadang tangannya tuh. Sambil makan dia terberak kita, tinggalkannya nasinya tuh, cebokkannya anaknya. Rupanya nyelip tai kita di kukunya itu. Makan dia lagi, habis disap-disapnya kadang-kadang. Pikirnya rasa lauk tadi, rupanya tai kita pun kadang disap mak kita. Itu mak kita, macam mana kita nak balasnya? Itulah ayah kita, macam mana kita nak balasnya? Sakit mereka 2-3 bulan, kasar kadang perlakuan kita, kasar. Makanlah mak, namanya sakit orang tua. Payah mak. Capek lah awak mak, awak bukan mak aja yang awak urus. Anak awak 7 mak, laki awak ada. Makanya mak, tegores hati orang tua tuh. Tegores hati mak tuh. Payah nak masuk surga. Kenapa? Durhaka kita sama orang tua kita. Nyakiti hati orang tua kita. Itulah contoh tak bagus hubungan kita manusia. Siapa yang paling dekat? Itulah oma ayah kita. Itu yang paling dekat. Siapa lagi yang setelah ayah mak kita yang paling dekat? Siapa? Wabil walidaini ihsana wa bizil qurba. Saudara kita, saudara kandung kita, yang satu perut emak kita keluarnya dulu. Siapa? Saudara kandung kita. Tak bagus hubungan kita sama saudara kandung kita. Tak elok hubungannya, tidak akan masuk juga dalam surga itu. Berkelahi saja, ribut saja. Kadang-kadang saudara kandung nih, mohon maaf. Kadang kalau kita pikirkan, mana mungkin Ustaz, namanya bersaudara mana budak berkelahi. Oh, jangan salah. Kalau tidak keluar istilah itu. Apa? Lebih sedap berkawan sama orang lain daripada sama saudara sendiri. Betul tidak? Ada nggak peribahasa macam itu? Ada. Kenapa? Karena itu tadi. Kadang-kadang bukan hal besar yang membuat kita berkelahi sama keluarga kita tuh, sama saudara kita tuh. Siapa? Hal sepele. Apa contohnya Ustaz? Ada nih yang langsung ngelapor sama Ustaz. Apa? Baru dapat warisan 5 bersaudara, 3 laki, 2 perempuan, 2 cuma perempuan. Yang ribut nih 2, yang perempuan nih tak teguran. Gara-gara apa? Melapor yang satu jemaah saya. Kenapa? Ustaz, awak dengar ceramah Ustaz takut awak Ustaz. Awak nih udah 2 tahun tak teguran sama kakak awak. Kenapa tak teguran? Itulah Ustaz. Kenapa? Masalah warisan. Tidak Ustaz. Kenapa? Malahan Ustaz, urusan warisan elok-elok kami. Begitu meninggal ayah dan oma, kami sama-sama tanda tangan notaris itu. Bagus, sesuai dengan pembagian syariat Islam. Bagus, ketawa-ketawa kami, senyum-senyum. Tapi Ustaz, ada satu marah kali awak sama kakak awak. Kenapa? Emak waktu sakit, awak yang jaganya. Eloklah tuh. Jadi kenapa rupanya kau benci sama kakakmu tuh pasti tak mau nak jaga makmu. Iya memang Ustaz, tapi tak marah awak Ustaz. Jadi apa yang marahnya? Dia tak mau jaga mak, awak tak marah Ustaz. Kalau abang-abang awak tuh dah lah maklum, awak yang perempuan sama perempuan paham lah Ustaz. Awak lah yang jaga mak tuh. Jadi waktu mak tuh sakit, cakaplah mak tuh Ustaz. Apa katanya? Nah, nanti kalau mak mana tahu meninggal, udah mak, usahlah cakap-cakap macam tu mak. Usahlah mak, takut awang Ustaz. Cakaplah macam tu. Ada saja esok paginya cakap. Nah, mana cakap nih? Kalau mak mati, udahlah mak, usah pikirkan mati mak. Awak lah mak, sehat mak. Doa sehat mak. Awak jaga mak. Apa yang kurang? Sayang kali awak Ustaz sama mak awak Ustaz. Baguslah tuh, saya bilang. Senang dia lanjutkannya ceritanya. Apa jadi masalahnya? Waktu awak ngurus mak tuh, cakap juga lah mak tuh, dengarkanlah. Cakapnya rupanya Ustaz, dia cakap
Kalau mak nanti ninggal, ada piring dari andong kau dulu. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, andong nih nenek. Nah, ada piring dari nenekmu dulu dari zaman Belanda, sayang kali dulu andongmu titipkannya sama mak, ada 10 biji itu mak simpan di lemari. Mak tengok kau tuh rajin mengenai masak, jadi mak titipkanlah piring tuh kau lah yang 10 tuh, jaga baik-baik, jaga elok-elok. Ya Allah mak, oh, pikir apa lah mak nih, rupanya cerita piring ya mak. Ya Allah mak, ya Allah mak, ya Allah mak. Udah usah pikir kagak cerita meninggal mak. Udah usah. Udah ya piring tuh nanti awak yang megangnya, awak yang megangnya. Berlalu waktu, meninggal omaknya tadi. Rupanya itulah yang jadi ribut tadi. Cobalah warisan tak ribut yang banyak tadi. Miliaran, miliaran saudara-saudaraku yang dirahmati Allah. Tapi gara-gara piring 10 biji tadi, itulah rupanya sebab kelainnya. Kenapa Ustaz katanya? Piring yang diamanahkan ma'wa tuh rupanya ke awak yang ngambilnya. Benci kali awak Ustaz. Udah awak jelaskan tak mau dia, larikannya piring tuh tadi. Benci kali awak sama ke awak tuh Ustaz. Makanya Ustaz 2 tahun dah malas awak. Cobalah Bu, cobalah saudara-saudara yang dirahmati Allah. Contoh hal sepele, tak teguran sama saudara gara-gara piring. Coba saudara-saudaraku yang dirahmati Allah seluruh Indonesia dan di mana saja berada, tuh perhatikan. Apapun nak masalah, udahlah nak masalah piring, nak masalah duit, bahkan masalah warisan, bahkan masalah tanah, itu bagian kita rupanya diambilkan. Udahlah tuh saudara kita. Udah ikhlaskan saja. Mana tahu nanti Allah kasih kita rezeki yang lebih. Usah, kenapa? Tak usah kita berkelahi. Ini kadang-kadang ada yang iri-irian. Irian inilah penyakit hati ini. Susah. Bersaudara pun iri-irian. Bersaudara pun cemburu-cemburuan. Jangan. Ikhlaskan semuanya. Itulah hubungan kita sama bersaudara. Siapa lagi? Wabil walidaini ihsana wabizil kurba wal yatama wal masakin. Elok ibadah kita sama Allah, bagus hubungan kita sama orang tua, bagus hubungan kita sama saudara. Rupanya ya Allah, tak peduli kita kelang 3 rumah dari rumah kita, ada orang susah yang tak makan. Tak peduli kita rupanya depan rumah kita ada anak yatim tak bisa sekolah, tak pernah kita santuni. Yang macam nih payah masuk surga, payah. Kenapa? Tak elok hubungannya sama orang miskin, tak bagus hubungannya sama anak yatim, tak bagus. Coba wahai saudara-saudaraku, coba camkan. Makanya setelah dengarkan ceramah ini, survei. Apa survei? Survei tetangga kita. Ada nggak orang susah? Ini sekali makan kadang-kadang di restoran mahal. Sekali makan 2 juta. Sekali makan 3 juta. Bayari kawan 500.000. 300.000. Kopi. Yang gelasnya kecil. Duduk mengkawan. Kekeh. Ketawa. Senang-senang. Habis 300.000. 500.000. Pulang kita, tak peduli kita sama samping kita, tak peduli kita sekitaran kita. Rupanya ada orang susah yang tak makan. Padahal kalau kita kasihkan beras 20 kilo, beras 10 kilo, udah makan dia 1 bulan. Kita salamkan 200-300 ribu, udah bisa dia beli lauk dan sayurnya 1 bulan. Bayangkan. Pernahkah kita survei macam itu? Kita senang, kita peduli sama orang-orang yang susah tuh, orang miskin tuh. Makanya diingatkan Allah, wabil walidaini ihsana wabizil qurba wal yatama wal masakin. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kalian siapa yang menustai agama ini? Siapa? Orang yang menghardi anak yatim dan orang yang tak mau memberi makan orang miskin. Bayangkan itu. Pendusta agama kita kalau yang macam tuh. Makanya dari awal kita sebutkan tadi, kalau bagus hubungan kita sama Allah, pasti bagus hubungan sama manusia. Tapi kalau ada yang macam tuh, berarti ada yang salah dalam ibadahnya, ada yang salah. Sholat ke masjid, tak tegurnya ya maknya, kan salah itu. Sholat masjid, tapi berkelahi sama saudaranya, kan salah itu. Sholat ibadah, orang miskin tak peduli, anak yatim tak mau dia menyantuni, ada yang salah. Kenapa? Rusak hubungannya sesama manusia, tak bagus, tak elok hubungannya sama manusia. Hati-hati yang macam tuh, hati-hati. Siapa lagi? Wabizil kurba wal yatama wal masakin wal zarizil kurba wal zarizil zunubi. Ini yang paling menarik. Wal zarizil kurba wal zarizil zunubi.
Siapa lagi? Siapa lagi yang manusia, anak musuh kita baik yang di lengkung kita? Ayah kita, mak kita sudah, saudara kita sudah, orang miskin tadi sudah, anak yatim sudah. Siapa? Tetangga dekat kita, tetangga jauh kita. Wahai saudara-saudaraku, punya tetangga? Ada samping rumah kita, rumah orang? Hah? Ada tetangga dekat kita, ada tetangga jauh kita? Oh, ada. Kenapa? Kalau tak mau bertetangga, tak mau bertetangga, cari rumah, samping kanan kuburan, samping kiri sungai, depan jalan tol, belakang sutet. Itu tak ada tetangga kita. Ada jin aja tetangga kita. Itu bebas tuh. Aman hidup tuh. Kenapa tak pernah? Ada orang mau tinggal macam tuh? Tak mau orang. Satu dua dari 1000 orang yang mau tinggal macam tuh. Kita nih senangnya tuh di pemukiman yang ramai, komplek yang asri. Betul betul? Betul. Beganggang rumah tuh, muat kereta pun banyak masuk kadang-kadang. Itulah bertumpuk-tumpuk tinggal. Sedap. Kenapa? Sedap kita tinggal sama Wak Minah tuh. Sedap kita tinggal sama Wak Ijah tuh. Sedap kita tinggal sama Wati itu. Sedap kita tinggal sama Wak Inam tuh. Betul kan? Sedap. Kenapa? Enak kita bertetangga. Enak. Tapi ingat, wahai saudara-saudaraku, ribut kita sama tetangga kita. Tetangga dekat, tetangga jauh, tak elok, tak bagus. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah? Seseorang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, si fulanah ya Rasulullah." Kenapa si fulanah? Malam dia sholat, siang dia puasa, impak sedekahnya luar biasa ya Rasulullah. Coba bayangkan. Sholat malamnya tak tinggal. Apa tuh? Tahajudnya tak tinggal, qiyamul lailnya tak tinggal. Usah kita tanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuhnya, saudara-saudaraku, itu kecil kali sama dia. Sholat sunatnya tak tinggal, siangnya dia puasa, Senin Kemis di bantainya, puasa Nabi Daud di sikapnya, apalagi Rajab, Sa'ban, puasa-puasa sunat yang lain kecil, apalagi Ramadan yang 1 bulan tuh kecil sama dia. Berzakat dia, bersedekah nih, impaknya luar biasa, baik kali sama orang, tapi la khaira fiha, dia tak baik sama tetangganya Rasul, dia jolim sama tetangganya Rasul. La khaira fiha, kata Rasul, orang tuh tak baik, hiya pinnar, tinggalnya di neraka. Tapi si fulanah ya Rasul, kenapa pula si fulanah? Sholatnya cuma yang 5 waktu tuh Rasul, puasanya cuma di bulan Ramadan, sedekahnya paling sebesar keju, tapi elok kali sama orang, bagus kali sama orang, bagus kali sama tetangganya ya Rasulullah. Hiya fil jannah, kata Rasul, tempatnya di surga, tempatnya di surga. Sholat cuma 5 waktu, puasa 1 bulan penuh, sedekahnya sedikit, tapi bagus kali sama orang, elok kali sama tetangga, tak pernah nyakiti tetangga. Tapi yang hebat pun sholatnya, bagus pun puasanya, sedekahnya luar biasa. Tapi kalau zolim sama tetangganya, tak elok dia sama tetangganya, tidak masuk ke dalam surga tuh. Hati-hati tetangga. Bagus-bagus sama tetangga. Udah kita bagus, coba bayangkan, kita yang punya ayam, coba pikirkan ayam. Yang di kampung-kampung, kita tinggal di kampung kan sedap, pekarangan luas, main bebas-bebas saja, tak berpagar rumah di kampung, itu kan enak, semua enak. Coba bayangkan, ayam kita, punya kita, lepas, tapi buang kotorannya di teras rumah orang. Pernah kita minta izin sama yang punya rumah tuh, dia pun tak punya ayam, tapi tiap hari nak bersihi teras tuh, tiap hari nak bersihinya, tiap hari dan ngepel di teras tuh. Pernah kita berpikir, pernah kita berpikir macam tuh, minta maaf kita hari raya tuh, ada minta izin kita. Wih, minta maaf kali lah awaknya. Kenapa? Ayam awak tuh lupa awak ngurungnya. Tapi sekarang udah kurung, selama ini berak saja, buang kotoran saja di teras. Minta izin yo. Kucing kita, bayangkan pernah, rupanya makannya di rumah orang. Kalau makannya elok-elok, apa ikan orang dicurinya. Udah tuh, berak pula di rumah orang tuh, kencing dia di sofa orang tuh. Zolim kita, pernah kita minta izin, pernah kita minta maaf. Nih mangga kita besar, enak, daunnya yang kering tuh,
Masuk ke pekarangan orang yang menyapunya, orang yang bersihnya. Pernah kita? Pernah? Ingat, ini kadang-kadang sama bertetangga, masam aja muka tuh, tak senang saja. Orang beli motor, dia yang sibuk. Orang beli mobil, dia yang sibuk. Sibuk saja. Orang renovasi rumah, dia yang sibuk. Tak teguran bertetangga. Ada yang macam tuh. Ada yang tak teguran sama tetangga, ada yang iri saja sama tetangga, ada yang jolim sama tetangganya, ada ayamnya yang lepas tadi berak ke rumah tetangga, ada yang kucingnya tadi ngencing rumah tetangga, ada yang pohon mangganya tadi daunnya jatuh ke tetangga lo. Udah kita minta izin, minta maaf, udah kita elok-elok sama tetangga lo, udah bagus-bagus kita sama tetangga lo. Suatu saat kita bahas masalah tetangga nih, banyak kali masalahnya. Ingat, yang tak elok yang macam tuh tidak masuk ke dalam surga, tapi elok dia sama tetangganya, bagus sama tetangganya. Insya Allah masuk dia ke dalam surga tuh. Wasahibi bizambi, kawan akrab kita. Memang luar biasa diperincikan Allah. Kawan akrab kita jangan berkelahi. Ini kan enggak, kemana-mana sama, mesti tahan. Kenapa? Rokok awak aja nimbatnya Ustaz. Males sekali awak berkawan. Kemana-mana rokok awak, kemana-mana rokok awak. Awak saja yang bayari dia, awak saja yang naktir dia. Dia tak mau. Lama kami berkawan, udah 5 tahun kami berkawan. Udahlah dari sekarang tak mau berkawan. Berkelahi gara-gara apa? Urusan rokok. Biar kalau udah begitu tabiatnya, ikhlaskan. Kalau tak sanggup tak usah kita berkelahi. Kawan akrab kita, kawan seperjuangan kita, elok-elok kita, bagus-bagus hubungan kita. Siapa lagi? Orang kerja kita. Siapa lagi? Orang-orang terdekat kita, bawahan kita, walaupun anak buah kita. Tak boleh kita menjoliminya, tak boleh kita ngasarinya. Itulah gambaran di dalam agama kita Islam nih. Begitu luar biasanya Allah memperinci hubungan kita elok dari yang terdekat sampai yang terjauh. Intinya siapapun orang itu, siapapun manusianya, bahkan yang lain dari agamanya, dari agama kita. Ahibbulin nasi ma tuhibbulin nafsik. Kasihilah manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Begitu Rasul katakan. Bagus kita sama orang, apalagi sama saudara-saudara kita yang seiman, apalagi sama saudara kita umat Islam nih. Jangan pernah kita berkelahi, jangan pernah kita sakiti hatinya, jangan pernah kita menzoliminya. Kalau urusan ini selesai, kalau hubungan ini bagus hubungan kita sama manusia, bagus hubungan kita sama Allah. Hablum minallah kita bagus, hablum minan nas kita bagus. Insya Allah Allah ridha kepada kita. Insya Allah surga tempat kita. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kajian ini bermanfaat. Mungkin sering didengar cerita hablum minallah, cerita hablum minan nas. Gunanya kaji ini disampaikan supaya memantapkan kajian ini lagi. Minimal dapatlah mengetok pintu hati itu supaya menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.